Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di channel remaja pengantar keterampilan menjahit. Pada video kali ini, baiklah, saya akan memperagakan bagaimana cara memasang atau membuat lidah, membuat lubang kancing supaya tidak kelihatan di luar. Nah, ini contoh baju sebelah kiri seperti begini, yang mana bagian sirip itu adalah bagian lebihnya kain ini dilebihkan 4 cm untuk rumah kancing dari dalam. Ya, jadi ini dikasih kain keras dulu 20.000 F ya, kain kerasnya 2000 F. Kemudian di sini dikasih kain keras sekitar 12 cm, kain keras dengan kode M33. Artinya di sini harus lebih tebal daripada yang lainnya. Caranya seperti ini. Dari ujung sirip ini kita kasih lebih ya, 4 cm. Pola yang sebetulnya adalah pola ini. Ya, polanya ini. Kemudian dikasih kain keras seperti gini 2000 F sampai ke bawah, sampai ke kaki, dan yang paling atas di sini dikasih kain keras M33, yaitu kain keras yang lebih tebal. Kemudian dilipat. Nah, inilah yang dikatakan sirip. Kalau dibalik, inilah yang dikatakan ujung sirip atau tepian sirip. Yang mana fungsinya ini adalah untuk rumah kancing atau lubang kancing. Nah, bagaimana supaya kancingnya tidak kelihatan? Karena banyak permintaan ya. Ada yang ingin kancingnya kelihatan di luar, ada juga yang minta kancing di dalam, artinya kancing ngumpet. Kalau kancing ngumpet berarti harus memakai lidah, sehingga nanti lubangnya yang dilobang bukan di luar di sini, tetapi di lidah. Nah, ini contoh badan bagian kiri, sedangkan ini badan bagian kanan. Kita gunting dulu bagian atasnya sehingga bentuknya persis seperti aslinya, melengkung seperti ini ya. Sebelah kiri, sebelah kanan pun sama. Kalau dilihat dari dalam sama ya, tuh dikasih kain keras juga bagian atasnya. Sebelah kanan, sebelah kiri juga seperti tadi dikasih kain keras ya. Yang mana nanti baju ini akan numpang ya. Nah, begini. Sekali lagi baju ini akan numpang. Nah, supaya kancing tidak kelihatan, maka di sini dikasih lidah. Cara membuat lidahnya adalah sepanjang sirip ini dari sini sampai ke kaki, sekali lagi dari leher sampai ke kaki dikurangi 12. Jadi panjangnya seperti ini. Ya. Ini untuk lidah. Siapkan lebar 8 cm, sedangkan panjangnya adalah sepanjang sirip ini dikurangi 12. Caranya kita kasih dulu kain keras seperti begini. Tuh, kain keras ya. Tidak perlu penuh-penuh semua. Yang penting ada aja. Kita setrika. Kemudian kita lipat dibagi 2. Ini namanya rumah lubang kancing ya. Artinya ini yang dilubang nanti, sehingga kancing tidak kelihatan atau tidak nampak dari luar. Ujung yang sebelah ini dibalik begini ya, kemudian ini dijahit 1 cm, kemudian dibalik ya, kemudian dibalik seperti begini ya, dijahit jadi rapat begini. Sedangkan ujung yang atas, buat yang atas kita buang 1 cm miring. Nah, sebelum dipasang di bagian sirip, mestinya lidah ini atau lubang kancing ini kita dikasih lubang terlebih dahulu. Kerah Shanghai dari ujung sirip ini, dari ujung lidah ini ke kancing pertama ini jaraknya 10. Ya, sekali lagi dari ujung ini lidah ke kancing pertama, ke lubang kancing pertama ini jaraknya 10. Kemudian selanjutnya 9, 9, 9, 9 dan seterusnya. Nah,
Setelah dilobang seperti ini, ya, tuh, ya, yang ini agak miring, kita tempel. Nah, bagaimana cara menempelnya? Baiklah, kita lihat video berikut ini. Nah, beginilah cara memasang lidah. Lidah yang sudah dilobang tadi dengan jarak 10, 9, 9, 9, 9, 9. Kita pasang di sirip badan kiri. Kita buka siripnya seperti gini. Tuh, dibuka, maka ini ditempel. Tuh. Dengan syarat kalau dilipat begini, lidah tidak boleh nongol seperti ini. Artinya tidak boleh kelihatan seperti ini ya. Tidak boleh rata juga, tetapi lidah agak masuk sedikit. Tuh, sekali lagi. Ini sirip 4 cm ditempel. Lidah 4 cm juga, yang lebarnya 4 cm, yang panjangnya sepanjang sirip ini dikurangi 12. Kemudian kita lubang. Kemudian tempel seperti ini. Tuh, tinggal dijahit di sini di bagian ujungnya. Tuh, satu. Kemudian kita jahit pula. Yang dijahit adalah antara lubang pertama dengan lubang kedua. Sini ya. Tuh. Setelah dijahit sampai ujung, kita bikin jahitannya mundur. Kemudian kita jahit kembali antara lubang kancing kedua dengan kancing ketiga. Kita dijahit sampai ujung, kemudian kita mundur supaya jahitan kuat, tidak lepas. Begitu seterusnya, kita jahit di antara lubang kancing ketiga dengan lubang kancing keempat. Kita jahit, kemudian kasih mundur supaya kuat. Kemudian terus kita jahit di antara lubang keempat dan kelima, mundur kembali supaya kuat jahitannya. Ini yang terakhir di antara jahitan yang kelima dan jahitan yang keenam. Kita kasih mundur lagi. Dan di ujungnya, sini di ujungnya, nah, di ujung tadi ini lidah kita sama dijahit pula. Kasih mundur supaya kuat. Nah, inilah lidah atau kancing ngumpet istilah orang ya. Baju kemeja atau baju koko, kancingnya tidak kelihatan, tidak nampak. Kenapa? Karena dipasang lidah, sehingga nanti kancing masuk di lubang kancing sini. Ya, tuh di sini. Nah, kemudian ujung lidah ini ya, sebelum kita tutup seperti begini, sebelum kita jahit ini, kita kalau tidak pakai puring, kita obras dulu ya di ujung siripnya, di ujung lidahnya seperti ini. Nah, setelah lidah ini diobras seperti begini, tuh rata ya, pinggirannya diobras, sekalian juga kakinya ini kemeja diobras juga, maka ya bagian setrikaan tadi atau bagian ujung ini tadi, ujungnya ini dilipat ke luar seperti begini. Kita jahit ujungnya 1,5 cm saja. Nah, mundur kembali. Nah, ujungnya dijahit 1,5 cm. Kemudian di ujung benang yang barusan dijahit digunting. Setelah itu kita balik. Sehingga bentuknya seperti ini. Kita jahit pula pinggirannya saja.
Tuh ya. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Sehingga nanti di ujung inilah kita mulai pasang kerah, yaitu kerah Shanghai. Jadi bukan di ujung pasang kerahnya, karena ujung kerahnya tidak memakai kancing ya. Tapi nanti ujung kerahnya ketemu ya, maka di sini dijahit 1,5, sehingga setelah dibalik seperti begini. Nah, ini di atasnya. Begitu di bawahnya juga, artinya di kakinya ini ya, di kakinya ini kita lipat ke luar ya. Tuh, pas di bagian setrikaan kita jahit pula ya. Ini cukup selebar lipatan kaki, yaitu 3 cm saja. Dijahit seperti begitu ya, kemudian dibalik pula. Nah, seperti begini. Ini nampak bagian dalam seperti begini. Tuh. Bagian luar seperti begini. Nah, supaya ini tidak lepas seperti begini, lepas, tutup, buka, supaya tidak tutup buka, maka kita jahit bagian ini. Cuma ingat, dijahit di sini, ingat kain yang ini tipis sekali, 1 lembar. Sedangkan yang bawah ini lidah itu tebal karena memakai kain keras tadi ya, memakai lidah. Maka dibiasakan setiap menyambung 2 jenis kain, yang satu tipis dan yang satu tebal, ini tipis, ini tebal, maka yang tebal selalu ditaruh di atas. Berarti bukan begini, tetapi dibalik. Kita jahit 3,5 cm. Ya. Bagaimana cara mengukur 3,5 cm? Dari ujung jarum kita ukur ke garis yang pertama ini 3,5. Maka terus ikutin garis yang ini supaya jahitan lurus. Jangan sekali-kali menjahit melihat jarum, tapi lihatlah batas-batas ini ya yang ada di mesin, dan batas yang paling ujung ini 3,5. Nah, ini jahitan 3,5 ini untuk menjahit sirip supaya tidak terbuka tutup, buka tutup ya, supaya rapat. Jarum ke bawah. Ingat, sebelum dijahit biasakan ibu jari di belakang sepatu ini ditekan atau ditarik ke atas dengan sepatu diangkat. Tuh. Setelah itu sepatu turunkan kembali, baru jalan kembali. Nah, begitu selanjutnya ya. Setiap menjahit 2 kain, tipis di bawah, tebal di atas. Kemudian cara menjahitnya persis di belakang sepatu, selalu ibu jari menariknya. Kemudian sepatu diangkat. Setelah ditarik baru turunkan kembali. Setelah sepatu turun baru jalan kembali. Terus begitu diulang-ulang. Sepatu diangkat dengan ibu jari di belakang sepatu, menariknya, kemudian turunkan lagi sepatu, kemudian jalan. Ingat di ujung ini ya, ini jangan sampai melintir. Terus angkat. Nah, baru pindah arah. Tadi menjahit lidah, menjahit sirip supaya kancing di dalam, sekarang pindah menjahit klim kaki. Jadi tidak ke ujung, kemudian tidak dari ujung ya, tetapi langsung dari sini nyambung ke sini ya, supaya tidak ada jahitan silang menyilang. Kita buka dari luar. Nah, ini nampak dari luar, sehingga kalau dipasang kancing, kancing tidak kelihatan. Artinya ini adalah baju koko atau baju kerah Shanghai dengan kancing di dalam ya. Tergantung permintaan. Kalau kancing di luar nampak kelihatan, tidak usah pakai lidah, langsung dilobang di bagian ujung sirip ini ya. Nah, jadi jahitan yang tadi ini 3,5, terus ke sini, langsung ke sini
Jadi tidak kesilang-silang ya jahitannya tuh. Nah, biasakan seperti ini. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat sekali, terutama yang para pemula yang mau belajar menjahit rapi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.